Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang, selamat belajar siswa-siswi kelas 7 yang baru di SMP Negeri 1 Parongpong. Perkenalkan, nama Ibu Siti Evi Hotima. Ibu mengajar guru PPKN di SMP Negeri 1 Parongpong. Pada kesempatan MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala adalah pandangan atau sikap hidup yang mendalam terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan sekolah yang harus dipahami secara mendalam bukan saja lingkungan secara fisik, tetapi juga lingkungan sosialnya. Komponen wawasan Wiyata Mandala ada 5. 1. Kepala sekolah. 2. Guru. 3. Sivitas akademika. 4. Siswa. 5. Masyarakat sekitar. Kita lihat peran yang pertama, peran kepala sekolah. 1. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan sekolah. 2. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus atas izin kepala sekolah. 3. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 4. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. 4. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib sekolah. Berikutnya, mengadakan rapat koordinasi. Lalu yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, misalnya pramuka, PMR, dan sebagainya. Kita lihat sekarang peran guru. 1. Menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. 2. Menjadi teladan atau pamong di masyarakat. 3. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 4. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Lalu kita lihat peran sivitas akademika. Untuk kalian yang mungkin belum pernah mendengar sivitas akademika itu artinya semua warga sekolah yang ada di sekolah. Misalnya TU, pegawai satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat peran sivitas akademika. Yang pertama atau A, tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. C. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Kita lihat peran siswa. A. Siswa itu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. B. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. C. Hormat dan sopan kepada teman. D. Belajar yang tekun. E. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. F. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. G. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. H. Menjaga keamanan sekolah. I. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah.
Kita lihat peran masyarakat sekitar. Yang pertama, masyarakat sekitar berperan mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. 2. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar. 3. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. 4. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Kita lihat sekarang proses siswa untuk memiliki wawasan wiyata mandala. Yang pertama, tahapnya adalah tahap mengetahui. Setelah tahu, mengetahui, maka tahap yang keduanya adalah tahap mengenal. Lalu setelah mengetahui dan mengenal, maka tahap yang ketiga adalah mencintai. Kita lihat tahap yang pertama, yaitu tahap mengetahui. Siswa mengetahui letak ruang guru, perpustakaan, laboratorium, kantin, toilet, dan sebagainya. Setelah mengetahui, maka harus mengenal. Mengenal itu misalnya memahami seluk-beluk ruangan dan kemudian juga memahami fungsi dan manfaat ruangan tersebut. Lalu setelah mengetahui dan mengenal, yang berikutnya tahap ketiga yaitu mencintai. Dengan cara dikunjungi ruang gurunya, ruang perpustakaannya, laboratorium, dan sebagainya. Lalu dimanfaatkan ruang fasilitasnya tersebut dan kemudian dijaga kebersihannya, dirawat, dan sebagainya. Lalu kita lihat peran siswa dalam wawasan wiyata mandala. Peran siswa terhadap sekolah, misalnya menjaga kebersihan sekolah, tidak merusak fasilitas sekolah, patuh dan tertib terhadap peraturan sekolah. Lalu peran siswa terhadap kepala sekolah dan guru. 1. Misalnya menghormati kepala sekolah dan guru. 2. Patuh, taat terhadap tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga, bertegur sapa secara sopan kepada kepala sekolah dan guru. Peran yang berikutnya adalah peran siswa terhadap sesama teman. Misalnya dengan teman itu saling menjaga, saling membantu, saling mengingatkan, tidak mengejek, tidak menyakiti teman, dan sebagainya. Lalu, peran siswa dalam kegiatan sekolah, misalnya mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati, bersikap ramah selama kegiatan, jujur, disiplin, menjalin persaudaraan. Lalu, dalam wawasan wiyata mandala itu ada 7K. 7K itu yang pertama, K yang pertama itu keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Yang ketujuh, kebersihan. Itulah materi mengenai wawasan wiyata mandala yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.